Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yasumu aksara min Sya'ban. Qalat sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qatun illa Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aksar minhu siyaman illa fi Sya'ban. Jamaah rahimakumullah, yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, karena atas limpahan rahman dan rahimnya pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan juga kesempatan. Kekuatan kita, kesempatan kita, alhamdulillah kita gunakan untuk beribadah dalam rangka menuntut ilmu. Insyaallah Rasulullah menyampaikan dalam al-hadis, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka sungguh dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Maka semoga sekecil apapun kita pada malam hari ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, dan semoga malam hari ini juga menjadi media untuk silaturahim. Man aroda ayyub satalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi asarih fal yasil rohimah. Barang siapa yang ingin ditambah rizkinya, ditambah kekuatannya, maka sambunglah silaturahim. Dan yang ketiga, semoga malam hari ini menjadi media tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saya bukan yang paling pinter dan bukan yang paling benar. Niat saya satu, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka ada seorang sahabat yang menyampaikan, kalaulah seandainya Allah tidak menurunkan ayat yang lain, cukup dengan surat wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh demi masa manusia itu dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal solih serta saling menasihati dengan kebaikan dan kesabaran. Jamaah rahimakumullah, dari sekian banyak nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh tiada kemampuan kalian untuk melaksanakannya. Dari sekian banyak nikmat Allah yang kita dapatkan, satu-satunya yang diberikan oleh Allah sama adalah nikmat waktu. Satu harinya sama, semua orang itu sama, 24 jam. Kalau kekayaan mungkin ada yang berlebih, ada yang pas, ada yang kurang. Penampilan juga ada yang berlebih, ya, ada yang pas, ada yang memprihatinkan. Nah,
keturunan atau anak-anak putra-putri dzurriyyah, ada yang anaknya banyak karena prinsipnya banyak anak banyak rizki, ada yang 2 anak cukup, ada yang minta maaf mungkin beberapa tahun menikah belum diberi oleh Allah amanah momongan. Jadi berbeda-beda. Tetapi waktu tidak ada yang beda. Jadi waktu itu semua orang mendapatkan waktu itu 24 jam. Maka Rasulullah menyampaikan, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang usianya dan baik amal ibadahnya. Usianya panjang, diberi umur 60, 70, 80, dan kemudian baik amal-amal ibadahnya. Maka jamaah rahimakumullah, yang pertama marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat. Dan yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki tanggal baru. Tanggal berapa sekarang? Ada yang tahu anak-anak? 2 atau 1? Tadi libur ya sekolahnya ya? Liburnya tanggal berapa tadi? Tanggal 3. Tanggal 3 Maret. Kalau tanggalnya Hijriah tanggal berapa ini? 2 atau 1 ya? Ada yang 2, ada yang 1. Saya hitung tanggal 27 itu kan hari Senin ya. 27 hari Senin, karena apa? Karena itu 27 Rajab, yaitu memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 27 Senin, 28 Selasa, 29 Rabu, hari Kamis berarti insya Allah tanggal 1 ya. Kalau tanggalnya 29 jumlah harinya, tanggal 1 insya Allah. Jadi hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban artinya bahwa 1 bulan yang akan datang kita akan memasuki bulan Ramadan. Masya Allah, rasanya baru kemarin kita bulan Ramadan. Masih terasa waktu Ramadan, masih terasa bulan Idul Fitri. Maka Allah pun mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nazi'at. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Seolah-olah mereka kembali kepada manusia ketika kelak di hari akhir, di hari kiamat, di alam mahsyar, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yarawnaha, mereka melihat bahwa lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha, mereka melihat bahwa kehidupan dunia selama ribuan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun, dilihat ketika kita di hadapan Allah di alam mahsyar, itu melihat bahwa dunia itu hanya kemarin sore atau kemarin pagi. Masya Allah. Padahal hidup kita di dunia sudah lama sekali ya. Ada yang 50 tahun, ada yang 60, bahkan mungkin ada yang 100 atau melebihi 100. Umatnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, bahkan ratusan tahun ini. Mereka semua manusia, tidak ada yang terkecuali, mulai dari Nabi Adam sampai nanti umatnya Nabi Muhammad yang terakhir. Ketika melihat kehidupan dunia itu seperti baru dinikmati kemarin sore atau kemarin pagi. Artinya masih kurang saja ketika kita menikmati kehidupan, ketika kita menjalani kehidupan dunia. Maka ketika ada orang yang mau meninggal itu ya,
mau meninggal, sedang dicabut atau proses diambil nyawanya oleh Allah, mereka menawar kepada Allah, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau berkenan untuk mengakhirkan ajalku meskipun hanya sebentar, li'an atasaddaqa wa akum minas solihin, supaya aku bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang solih. Jadi artinya mereka sedang menyesal. Jamaah rahimakumullah, memang sesuatu kalau sudah berlalu itu kelihatannya sebentar. Pekerjaan menunggu itu seperti satu windu, ya enggak? Seminggu serasa satu minggu, sehari serasa berhari-hari. Itu kalau menunggu. Tapi begitu yang ditunggu datang atau selesai atau tepat waktu, kemudian kita lalui, ternyata waktu itu sangat cepat berlalu. Wingi jemuah saiki jemuah malih nggih mboten. Kemarin Senin lagi. Sabtu lagi. Begitu Sabtu menyenangkan, Ahad menggembirakan. Ahad sore, napa nek Ahad sore itu rasanya sumpek banget ya nek Ahad sore itu ya. Kelingan upacara, kelingan pelajaran, kelingan tugas sekolah. Kemudian Senin pagi, Senin dilalui, Selasa, Rabu, Kamis, ujug-ujug Sabtu lagi. Terus begitu saja. Tahu-tahu ternyata kita sudah 1 bulan, sudah 1 tahun, sudah 10 tahun dan lain sebagainya. Maka jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah marilah kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, bahwa Ramadan adalah merupakan hari yang menggembirakan. Rasulullah menyampaikan di dalam al-hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa anta mu'min. Ketika menyenangkan amal ibadahmu dan menyedihkan kemaksiatan-kemaksiatanmu, maka kamu adalah orang yang beriman. Jadi ciri-ciri orang yang beriman menurut hadis Rasulullah itu 2. Kalau di dalam Al-Quran kan ada 5 atau 6 itu ya, banyak ya. Ciri-ciri orang yang beriman menurut Al-Quran. Pertama, bergetar hatinya, bertambah imannya, tawakal hanya kepada Allah, mendirikan sholat, menafkahkan harta. Itu menurut Al-Quran. Dan ada yang lainnya. Nah, sekarang yang paling minimal menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita rasakan dalam diri kita, benarkah kita orang yang beriman atau setebal setinggi apa tingkat keimanan kita? Mari kita lihat ketika kita menyambut kebaikan atau ketika kita melakukan keburukan. Yang pertama, idza syarratka hasanatuka, ketika menyenangkan amal ibadahmu. Jadi kalau kita senang ketika beribadah, ada undangan pengajian, hadirilah pengajian malam Jumat Kliwon, di PAY, hati-hati pulangnya karena ini malam Jumat Kliwon. Wah, ketika kita mendapatkan undangan itu, senang hati kita. Alhamdulillah, ngaji maning gitu. Jangan moloh, lah ngaji maning. Sing wingi klalen saiki apa? Masya Allah ini. Kadang-kadang saya ketika mau pengajian di mana itu tanya sama jamaah, wingi nyong ngaji apa? Walah, klalen Ustaz tuh. Oh, jenengan wae klalen apa maning nyong? Wah, nggih mboten. Iya. Artinya bahwa kita ketika mendapatkan kebaikan senang. Ketika ada undangan untuk sholat berjamaah, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, hati kita gembira, alhamdulillah. Datang waktu berjumpa dengan Allah. Begitu.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari memerintahkan kepada Bilal untuk segera menunaikan azan. Kenapa? Karena azan dirindukan oleh Rasulullah. Ya Bilal, arikhni bis sholat. Wahai Bilal, berilah istirahat. Arikhni itu artinya istirahatkanlah aku. Ya Bilal, istirahatkanlah aku dengan sholat. Jadi sholat bagi Rasulullah itu merupakan istirahat. Anak-anak ketika di sekolah, jam pertama matematika, jam kedua IPA, jam ketiga kimia. Ini udah mumet. Wah, begitu mendengar bel istirahat, kira-kira apa yang kita ungkapkan? Huri lah, ini istirahat, ya ndak ada itu. Mesti bersenang-senang. Alhamdulillah istirahat. Yes, istirahat. Ya ndak? Sing kelingan mie goreng, sing kelingan batagor, sing kelingan boba, ya ndak minuman. Istirahat itu merupakan sesuatu yang menyenangkan dan selalu ditunggu-tunggu. Maka istilah Rasulullah ketika memerintahkan Bilal untuk azan, arikhni bis sholat. Hei Bilal, jadikanlah atau istirahatkanlah aku dengan sholat. Maka jamaah rahimakumullah, bagaimana supaya sholat itu menjadi istirahat bagi kita, menyenangkan, menggembirakan. Kenapa? Karena ketika itu kan kita berjumpa dengan Allah, ya enggak? Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Fa innaha, sesungguhnya sholat itu lakabiratun, sangat-sangat berat, sangat-sangat pokoknya susah. Illa alal khosi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim, yaitu mereka yang menyangka dengan prasangka yang kuat. Dzon itu artinya prasangka yang kuat, keyakinan yang hebat bahwa dia berjumpa dengan Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka yakin bahwa hanya kepada Allah mereka akan kembali. Jadi supaya sholat kita itu enak, nyaman, menjadi istirahat bagi kita, maka kita harus khusyuk di dalam sholat. Lah bagaimana supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat? Allah menyampaikan dua teori ini, dua jurus, dua formula. Gimana? Yang pertama, yakin kita sedang berjumpa dengan Allah. Ketika kita sholat berjumpa dengan Allah, maka kalau kita cinta kepada Allah, perjumpaan dengan Allah pasti menjadi hal yang dinanti-nanti dan ditunggu, ya enggak? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan bagi orang yang beriman cintanya yang hebat, cintanya yang maksimal, cintanya yang full power gitu ya, itu hanya untuk Allah. Lah ketika kita mengaku cinta kepada Allah, diajak bertemu, berjumpa kok ditunda-tunda, ini namanya bukan cinta. Coba umpamanya ya enggak? Umpamanya kita mempunyai seseorang yang dicintai, kemudian janjian, Mas tak tunggu ya ning alun-alun jam pinten? Jam 10. Ya siap. Wah, janjiannya malam minggu jam 10 malam. Hari Kamis sudah siap-siap, ya enggak? Iya, malam minggu padahal itu. Hari Kamis sudah siap-siap. Engko anggo klambi apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua hari Jumat.
engko ning kono ngomong apa ya? Duh, bingung. Wah, hari Sabtu sudah berdebar-debar ya ndak? Ingin berjumpa. Itu kenapa? Karena cintanya. Orang yang mengaku cinta pasti senang untuk berjumpa. Orang yang mengaku cinta kepada Allah pasti menunggu-nunggu kedatangan waktu untuk bertemu ya ndak? Ngaku cinta diajak bertemu kok menunda-nunda. Itu namanya bukan cinta. Cintanya cinta gombal. Gombal mukio malah nggih betul. Wah iya. Aku padamu lah gombal. Lah kok gombal? Diajak ketemu ndak mau. Katanya aku padamu. Udahlah. Kita cari lain hati saja. Lah, itu orang yang mencintai pasti ingin bertemu dan selalu berjumpa. Tidak mungkin ketika kita bersama dengan yang kita cintai ingin cepat-cepat ya enggak? Salat media perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencintai Allah, salatnya pasti khusyuk, salatnya pasti tenang, salatnya pasti dinikmati. Kenapa? Karena sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama nggih. Idza syarratka hasanatuka. Ketika menyenangkan amal ibadah kalian adalah termasuk orang yang beriman. Wasa'atka sayyi'atuka, dan menyedihkan keburukan-keburukan kalian. Jadi kalau habis berbuat jahat itu sedih, habis berbuat buruk itu sedih, menyesal. Tidak ada kalimat di dalam orang yang beriman, yes, sudah aku balas dendam padanya, aku wis marem. Wah, ini tidak. Orang yang beriman itu akan menyesal, bersedih ketika terlanjur berbuat salah. Ini yang pertama menikah nggih. Yang pertama atau yang kedua ya? Yang kedua ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu, sambutan terhadap bulan Ramadan itu ada 3 manusia. Jadi manusia itu dibagi, orang Islam itu dibagi menjadi 3 menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah puasa maning, muga-muga iso menangi ya ndak? Meskipun masih 1 bulan, meskipun tinggal 1 bulan, tapi tidak ada jaminan kita masih menangi Ramadan. Ada yang bisa menjamin saya masih bisa menangi bulan Ramadan? Tidak ada. Banyak orang yang 1 bulan masih sehat sebelum Ramadan ini, setengah bulan kemudian tiba-tiba sakit, kemudian qadarullah meninggal dunia. Jadi maka 1 bulan Ramadan, 1 bulan sebelum Ramadan ini kita juga harus berharap, balighna Ramadan, semoga kami bisa sampai pada bulan Ramadan. Senang, dinanti-nanti, dirindukan. Kayak orang ingin kedatangan besan ya ibu-ibu ya. Dihitung tanggali. Iya. Kurang 10 dino, kurang 5 dino. Loh, ini kurang sedino, masyaallah. Itu selalu dihitung. Orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ada yang nomor 2 ini, biasa-biasa saja. Ramadan sida, alhamdulillah, ora sida ya, ora apa-apa. Ada itu. Jadi tidak merubah kehidupan. Kalau orang yang pertama begitu memasuki bulan Ramadan atau sebelum Ramadan ini nanti kita sampaikan sudah mempersiapkan. Orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum Ramadan ini. Lah yang kedua biasa-biasa. Yang ketiga, naudzubillahi min dzalik, sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Lah puasa maning. Si wingi hurung sarutang ya wis teka maning ya ndak? Sedih itu. Ada. Jadi 3 golongan ini pasti ada ini. Ada yang senang, ada yang biasa, ada yang sedih atau menyesal. Maka yang pertama, yang kedua dan ketiga tidak usah kita bicarakan ini.
Na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah melindungi kita dari keduanya. Artinya apa? Yang pertama yang harus kita raih atau kita persiapkan. Lah bagaimana bentuk atau wujud ketika kita senang dengan datangnya bulan Ramadan? Jadi kita semoga termasuk golongan yang pertama, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Bagaimana wujud kesenangan kita dengan bulan Ramadan? Yang pertama, yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah, dari Aisyah menika nggih, wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan. Aisyah pernah berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa lengkap sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Jadi bulan yang penuh dengan puasa selama 1 bulan itu hanya bulan Ramadan. Ranking satunya itu Ramadan. Kemudian lanjutan dari hadis ini, wa ma ra'aituhu fi syahrin aksar minhu siyaman fi Sya'ban. Dan tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Jadi kalau Ramadan itu 1 bulan penuh, kalau Sya'ban itu memperbanyak dan itu lebih banyak dari bulan-bulan yang lainnya. Maka mari jamaah rahimakumullah, ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Tanggal 1 Sya'ban kita perbanyak puasa. Kita tingkatkan amal ibadah kita dengan cara berpuasa. Ada 2 pendapat menurut para ulama itu ya. Yang pertama, puasanya Rasulullah itu terserah. Artinya mengambil tanggal berapa saja tidak diperhitungkan. Mau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 tidak apa-apa. Mau puasa tanggal 1, ngisuk Jumat yo. Jumat ono Jumat berkah umpamane. Wah, ndak jadi ya ndak. Sabtu mau puasa, waduh, ngisuk puasa Setu ono kondangan. Wah, nggak jadi lagi. Ahad mau puasa, waduh, ngisuk RT arep piknik ning Jogja, nggak jadi lagi. Ndak apa-apa itu ya. Senin mau puasa, waduh, Senin upacara, wah nggak jadi lagi. Wah, terus kapan jadinya puasa ya? Nah, itu kalau kita tidak mau puasa. Tapi kalau mau puasa, apapun insya Allah sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Jadi kalau kita sudah bersungguh-sungguh untuk berniat puasa, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Nah ini yang pertama, puasanya tidak memperhitungkan. Ingin puasa, puasa. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 puasa, tanggal 3 terus. Tidak apa-apa itu, memperbanyak. Tapi jangan sampai 1 bulan penuh. Kenapa? Karena kalau 1 bulan penuh itu adalah haknya bulan Ramadan. Sementara bulan Sya'ban memperbanyak. Terus yang kedua, ini yang pertama tadi terserah ya, tidak memperhitungkan tanggal. Pokoknya mau tanggal berapa saja boleh. Nah yang kedua itu sunnah dengan sunnah Nabi yang lain. Artinya Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, kita laksanakan dengan sesuai sunnah Nabi yang lain, umpamanya Senin dan Kamis. Bulan Rajab tidak puasa, begitu memasuki bulan Sya'ban mulai puasa Senin dan Kamis. Kalau bulan Rajab sudah terbiasa Senin Kamis, tingkatkan lagi dengan puasa Ayyamul Bidh, hari-hari yang putih atau disebut dengan puasa mutih. Jadi puasa mutih itu artinya Ayyamul Bidh, itu artinya hari-hari di mana rembulan itu cahayanya, warnanya itu paling putih, paling terang. Bukan puasa mutih itu semuanya serba putih ya. Makan nasi putih,
tahunya tidak mau kuning, maunya yang putih. Mie-nya tidak mau kuning, maunya yang bihun, yang mie putih. Minumnya tidak mau kopi atau teh, maunya yang susu putih. Piringnya pun ingin yang putih. Tidak ya, tidak seperti itu. Tetapi keadaan bulan pada saat itu sedang paling terang dan paling putih. Kalau dua-duanya sudah terbiasa dengan puasa itu, maka tingkatkan lagi dengan puasa Daud, dan itu yang paling bagus. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Itu puasa Daud. Kalau puasa Daud sudah terbiasa, itu yang paling hebat, ya enggak? Tidak ada lagi puasa sunnah yang lebih dari puasa Daud. Maka monggo jamaah rahimakumullah, itu yang pertama ya, persiapan bahwa kita seseorang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Lah adapun nanti ketika mendekati bulan Ramadan, sudah ada yang lihat belum nih, bulan Ramadan nanti puasa kita jatuh pada tanggal berapa ini? 2 April. Oh, sudah ada yang melihat ya. Ini berarti tanda-tanda indikator mempersiapkan diri ya. Tanggal 2 April bertepatan dengan 1 Ramadan. Hari apa itu kelihatannya ya? Hari Senin atau hari Selasa ya? Sabtu ya. Nah, nanti dilihat ya, Sabtu atau Senin itu wallahu alam itu. Lah, ketika kita ingin puasa, jadi Rasulullah memberi satu peringatan kepada kita, janganlah engkau mendahului bulan Ramadan dengan sehari atau 2 hari. Tidak boleh. Umpamanya oleh para ahli sudah ditentukan 1 Ramadan bertepatan dengan 2 April. Itu sudah dengan ilmu pengetahuan yang tinggi dan pengetahuan yang hebat. Para ahli menentukan tanggal itu tidak sembarangan ya. Maka kita serahkan saja kepada para ahli. Fas'alu ahla dzikra. Jadi bertanyalah kepada ahlinya. Nah, kita tidak boleh sudah ditentukan 2 April, wah ini jangan-jangan nanti Ramadan 1 April. Jangan-jangan Ramadan 30 Maret Pak Manin. Wah, saya mau berpuasa mulai tanggal 30 Maret. Ngawekani. Ngawekani nek Ramadan mulainya tanggal 30 atau tanggal 1 April. 30 Maret atau tanggal 1 April, tidak boleh. Pokoknya ketika para ahli itu yang sudah canggih-canggih itu menentukan, sudah kita ikut saja, sami'na wa atokna. Tidak boleh ngawekani, sanu-sanu, ya tidak boleh. Hanya kecuali seseorang yang sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis. Umpamanya Ramadan tanggal 1 jatuh pada hari Selasa. Ramadan jatuh pada hari Selasa. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis. Maka ketika tanggal atau ketika hari Senin sehari sebelum puasa, itu tetap boleh berpuasa. Bagi mereka-mereka yang sudah 1 tahun terbiasa puasa Senin dan Kamis. Kenapa begitu? Meskipun kita semangat, meskipun kita mengerahkan segala daya dan upaya untuk beribadah, tetapi kita tetap harus membedakan antara sunnah dengan wajib. Rasulullah mengingatkan kepada umatnya untuk membedakan sunnah dan wajib. Kenapa? Umat sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, rusak aturan agamanya karena tidak membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Sehingga ketika kita selesai sholat, umpamanya sholat maghrib 3 rakaat,
kemudian nanti ada sholat sunnah mu'akkad ba'diyah 2 rakaat. Tidak boleh ini. Artinya begitu sholat maghrib selesai langsung sholat 2 rakaat ba'diyah. Yang paling utama adalah zikir dulu, wirid dulu, berdoa. Setelah zikir, wirid, berdoa, sholat ba'diyahnya mengambil shaf yang berbeda. Sholat maghrib di shaf pertama, sholat sunnah di shaf yang kedua, atau bergeser 1 langkah ke kanan, gerak ya anda. Terus kemudian sholat sunnah. Maka kemudian lebih afdol, lebih utama, pahalanya lebih banyak ketika sholat sunnah dikerjakan di rumah. Kenapa lebih utama, lebih afdol? Yang pertama, jaraknya lebih jauh, sehingga membedakannya, oh tadi sholat maghrib, sekarang sholat sunnah, itu lebih jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah bisa diterangi dengan sholat sunnah. Jadi kalau anak-anak sholat maghribnya di PAY, sholat sunnahnya di rumah. Oh berarti pulang ya Pak? Oh iya, wah seneng sekali ya. Oh, sama Pak Muadzin izin, Pak saya mau pulang. Ada apa? Mau sholat sunnah. Loh kenapa sholat sunnah? Iya kan katanya sholat sunnah di rumah lebih afdol. Sekarang di masjid, terus sholat sunnahnya di rumah, itu lebih afdol. Ya kalau rumah kalian ya di kamar masing-masing ya enggak? Sholatnya di aula, kemudian sholat sunnahnya di kamar, di atas bed, wah empuk. Begitu sujud terakhir ndak bangun-bangun, weh suwe temen sujudnya, jebule lagi ngimpi ya dah. Ndak jadi sholat sunnah gitu ya. Jadi ibadah wajib harus dibedakan dengan ibadah sunnah. Maka jamaah rahimakumullah, ini merupakan satu ketentuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketiga, yang keberapa ya, 3 atau 4 ya. Jadi persiapan. Kemudian yang keempat, kita harus mencanangkan bulan Ramadan ini harus lebih baik dari bulan Ramadan tahun kemarin. Jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Masya Allah Pak Yuli, jangan gitulah. Iya jangan-jangan. Kenapa tidak ada jaminan bulan Ramadan yang tahun ini saja kita bisa ikut, apalagi Ramadan yang akan datang, 2 Ramadan yang akan datang, belum tentu. Maka jamaah rahimakumullah, bagaimana supaya sholat itu khusyuk? Kita kembalikan alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Oleh para ulama ini kemudian bagaimana supaya sholat kita khusyuk? Ini kita anggap sholat yang terakhir ya enggak? Sehabis sholat kita menghadap Allah, ba'da salam kita langsung wassalam umpamanya, itu kita anggap seperti itu. Maka ketika kita menganggap ini adalah sholat yang terakhir, pasti kita akan mendapatkan kekhusyuan. Coba umpamanya yang kalian di WA sama malaikat, siapa ya itu yang belakang, siapa Ustadz Muadzin namanya? Rian. Oh, Rian yang paling ganteng. Ya Rian ya, aku sesuk arep teko malaikat mau. Malaikat WA gitu. Wah kita kan ajeng nopo? Wis pokoke ngesuk urusane. Ini malaikat maut ya ndak? Oh, Rian ngenyang. Ampun ngesuk. Lah kok ngenyang barang? Arab dicabut nyawanya malah berdialog gitu. Wah, kalau kita sudah tahu kematian kita, sudah tahu kapan vonis kita berakhir di dunia, saya yakin manusia akan selalu mendekat kepada Allah. Saya yakin manusia akan memperbanyak amal ibadah, memperbanyak bekal ya. Kenapa kita santai-santai saja? Karena kita merasa masih lama hidup di dunia.
Padahal kalau kita kemudian merasa bahwa sisa kehidupan kita itu lebih sedikit daripada yang sudah kita lalui, insya Allah kita akan semakin meningkatkan amal ibadah. Sama dengan surat wal asri, ya, kembali kepada wal asri. Wal asri diterjemahkan demi masa. Sholat asar tulisannya sama dengan al asri, ain shot ro, ngasar. Orang Jawa jadi ngasar. Sholat asar, nah, itu sama itu wal asri. Loh, apa artinya wal asri dengan sholat asar? Artinya usia dunia kita ini sudah sampai pada waktu asar. Jadi tidak di waktu subuh lagi atau waktu duha, tetapi kita sudah berada di waktu asar. Kalau kita sudah di waktu asar berarti sebentar lagi apa ini kira-kira? Maghrib, ya enggak? Iya. Artinya waktu dunia kita sudah mendekat. Yang dilalui sudah lebih banyak daripada yang tersisa. Jadi yang dilalui dunia ini sudah lebih. Sisanya itu hanya dari asar sampai maghrib. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita targetkan Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Lah bagaimana kita untuk meningkatkan, memperbaiki? Pertama, tentukan target bacaan Al-Quran. 1 bulan harus hatam 3 kali. Masya Allah, ya enggak? 10 hari hatam, 10 hari hatam, 10 hari hatam 3 kali. 3 kali jangan hanya juz amma dong, gimana? Semuanya dari juz 1 sampai juz 30. Wah, kemarin saya ngelis itu ya, ngelis keluarga untuk bacaan Al-Quran. Ada biasanya bani apa, terus kelas dan kantor itu kan ada itu ya, untuk memberi semangat kita dalam membaca Al-Quran. Itu motivasi saja itu. Wah, itu ada yang saya juz 1, saya juz 2, saya juz 3, terus itu berebut itu. Ada yang daftar, ada enggak juz 31? Kayak enggak ada ya. Saya ingin juz 31. Wah, ini kelihatan sekali dia tidak mau ngelis ya. Daftarnya kok malah juz 31 ya. Enggak ada. Nah, ini yang pertama, bacaan Al-Quran. Yang kedua, mari kita laksanakan sholat tarawih lebih baik dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin sholat tarawihnya ba'da isya, berani nggak kita coba tahun ini 10 hari yang terakhir sepertiga malam yang terakhir? Wah, itu peningkatan yang hebat ya enggak? 10 hari yang terakhir sholat tarawih mulai jam 2 selesai jam 3, 1 jam. Jam 3 mempersiapkan sahur, setengah 4 sahur, jam 4 imsak, umpamanya begitu kan. Jadi kadang-kadang dalam diri saya ingin sekali itu ya, meningkatkan sholat tarawih jam sepertiga malam yang terakhir, apalagi dengan ditambah iktikaf 10 hari. Masya Allah, hebat dan istimewa. Tapi kadang-kadang hanya sekedar wacana dan angan-angan itu ya. Melaksanakan iktikaf itu kok berat sekali. Kenapa? Karena mungkin kita lebih terbawa oleh budaya. Artinya budaya bahwa ketika menjelang Idul Fitri, ya menjelang Idul Fitri itu suasananya itu sudah suasana hari raya. Mempersiapkan hari raya. Sing goreng peyek, sing goreng marneng, sing goreng. Wah, itu jadi iktikafnya itu di dapur. Tidak kemudian bagaimana kita mempersiapkan Lailatul Qadar, tetapi wah bagaimana kita mempersiapkan hidangan untuk menyambut tamu, menyambut putra-putri yang pulang kampung, putra wayah dan lain sebagainya.
Nah ini ada seseorang yang pernah menyampaikan ke saya, nek jenengan karep iktikaf sing temenanan luar kota, ya ndak? Luar kota cari pondok pesantren yang mengadakan iktikaf di situ, sudah. Kita tinggalkan segala urusan-urusan di rumah, iktikaf di sana, insya Allah kita akan bisa. Tapi kalau iktikaf masih di rumah atau dekat-dekat dengan rumah, kadang-kadang berat itu. Mau iktikaf ada kerja bakti, mau iktikaf ada apalagi rapat RT, rapat panitia, rapat les, itu akan banyak godaannya. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita tingkatkan sholat tarawih. Tentukan target, tahun ini tarawih saya harus penuh, tahun ini tarawih saya harus lebih utama, lebih baik. Nah itu yang namanya tarawih ya. Tarawih silahkan yang 9 rakaat, 11 rakaat ya, 9 plus 3 witir, silahkan, minta maaf 8 plus 3 witir. Ada yang 11, ada yang 21, tidak apa-apa. Monggo yang milih 11, minta maaf 11, tetapi jangan terlalu lama. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengingatkan, la taj'alu fitnatan bi sholatikum. Jangan kau jadikan fitnah dengan sholat kalian. Jadi kalau sholat itu imamnya harus melihat jamaah dulu. Kalau di PAY umpamanya, wah ini pemuda-pemuda semua ini kuat-kuat, 100 km per jam siap. Wah itu insya Allah nanti Al-Baqarah 50 ayat kuat. Rokaat pertama, ya, rokaat kedua Al-Baqarah 60 ayat. Wah begitu rokaat berikutnya imamnya lihat mana jamaahnya ini pada merotoli satu-satu ya. Jadi kita harus lihat kondisi jamaah. Kalau jamaahnya muda-muda, sehat-sehat, kuat-kuat, yang panjang-panjang, tidak apa-apa. Kalau jamaahnya ibu-ibu, oh ada ibu-ibu yang punya anak kecil, yang sedang baru melahirkan, yang sedang menyusui anak. Wah ini nanti pasti konsentrasinya pada anak. Sholatnya yang pendek-pendek. Pernah Rasulullah mengingatkan orang yang sholatnya begitu panjang, jangan kau jadikan fitnah dengan sholat kalian. Karena kadang-kadang kita sebelum sholat pun melihat imamnya ya. Saya ki imamnya sapa ki? Walah, ki bakal suwi gini. Wah, pensiunan departemen agama, hafid Quran. Wah, iki mesti suwi ki. Yuk pindah nang kono bae. Itu ada. Dan jangan pula sholatnya terlalu cepat. Jadi jangan cepat-cepat. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada yang namanya tumakninah. Tumakninah itu tenang, pelan, dinikmati. Itu namanya tumakninah. Rasulullah pernah ada seorang sahabat sholat, diperintah ulangi sholatmu. Sahabat ini sholat lagi, ya, begitu selesai ulangi sholatmu 2 kali. Begitu selesai Rasulullah menyampaikan ulangi sholatmu sampai 3 kali. Begitu 3 kali diperintahkan untuk mengulang, sahabat ini bertanya, ya Rasul, saya sudah 3 kali sholat, kenapa saya dipinta untuk selalu mengulang? Rasulullah kemudian memberi contoh, intinya sholat itu harus tumakninah, pelan, dinikmati, dihayati, diresapi. Kita sedang bersama kekasih ya, bersama yang dicintai, kekasih yang paling dicintai, yang paling disayangi, Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba ini anak-anak, kalau sedang bersama kekasih itu kan inginnya berlama-lama ya kan. Kalau kekasihnya mengatakan, "Oh wis yo aku arep bali." Kosek ta ya. Oh wis lais bengi, kosek. Ya ndak? Itu kalau sedang bersama kekasih. Bersama kekasih kok pinginnya cepet-cepet saja. 1 menit wae yo. Ini ya ndak, jangan. Jadi kalau kita sedang bersama dengan kekasih,
kekasih kita Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih, maka kita pasti akan berlama-lama dinikmati, dihayati. Seperti kami tadi sampaikan, arikhni bis sholat, wahai Bilal, istirahatkan aku dengan sholat. Maka sholat itu sebetulnya tidak ada yang mengganggu istirahat, ya enggak? Karena sesungguhnya sholat itu adalah istirahat. Coba umpamanya subuh itu waktunya bangun yang paling hebat. Orang Jawa menerjemahkan ojo tangi kawanen, ndak rezekine totol petek. Iya, itu orang Jawa menerjemahkan untuk bangun pagi minimal ketika subuh. Minimal itu ya, minimal atau maksimal ya. Pokoknya paling siang itu subuh. Jangan sampai setelah subuh baru bangun. Syukur pisan 3:30, 2:30, jam 3 ya enggak? Maksimal paling siang subuh. Kemudian nanti zuhur. Zuhur itu waktunya istirahat dari kegiatan aktivitas harian. Waktunya istirahat, tidak ada gangguan. Kemudian nanti asar, ya enggak? Zuhur sebaiknya istirahat setelah zuhur. Nanti asar, waktunya orang pulang dari kerja. Maghrib, waktunya kumpul dengan keluarga. Isya, waktunya untuk menutup malam, dan itu belum istirahat. Jadi 5 waktu sholat itu sudah diatur oleh Allah dengan tepat sekali. Maka tidak ada gangguan sebetulnya. Jadi hanya orang-orang yang merasa bahwa azan, kumandang azan itu merupakan gangguan, itu merupakan stimulan untuk kita melaksanakan istirahat bangun ini. Bangun dari tidur, istirahat dari pekerjaan, bangun dari istirahat siang, sholat asar. Maka jamaah rahimakumullah, kembali kepada bulan Ramadan. Insya Allah 1 bulan lagi kita memasuki bulan Ramadan. Baru 2 yang saya sampaikan ya, bacaan Al-Quran dan sholat tarawih. Kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak sebetulnya yang ingin kami sampaikan, tetapi karena keterbatasan waktu, maka mungkin kita lanjutkan pada waktu dan kesempatan yang sama. Intinya yang paling bisa kita laksanakan pada waktu dekat, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini anak-anak siap enggak ini puasa bulan Sya'ban ini? Siap? Insya Allah. Disaksikan malaikat. Besok mulai hari Senin, Kamis tidak apa-apa. Kadang-kadang anak-anak yang punya hutang juga sambil menyelam minum air. Nyarutang dino Senin karo nyarutang dino Kemis, niatnya 2, sambil nyarutang sambil puasa sunnah Senin Kamis. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu. Kalau ada kebenaran kami hanya menyampaikan, kalau ada kekeliruan dan kesalahan benar-benar atas kekhilafan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.